menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya di sini ada pemberitaan yang diharap-harap ya, kemungkinan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena apa? Di sini Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti lakukan pelecehan dan dipecat sebagai Ketua KPU. Wow, di sini menurut saya sangat keren sekali ya kalau kita lihat pada fenomena saat itu. Bahkan rekam jejak dari Ketua KPU Hasyim Asyari di sini pernah yaitu melakukan pelanggaran kode etik dan bahkan juga beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik. Bayangkan Ketua KPU melanggar kode etik, wow, dan disanksi cuma sanksi tegas, keras dan seterusnya dan seterusnya. Untung saja kemarin ada gugatan di MK yaitu oleh kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan juga kubu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Akhirnya ada hakim MK yang setidaknya mengatakan jangan sanksi tegas, peringatan keras, teguran keras dan lain sebagainya. Seharusnya melanggar kode etik lagi harus dibuang. Nah, di sini akhirnya terbukti ya, itu apa yang dikatakan hakim ketua MK pada waktu lalu. Menurut saya sangat keren sekali dan terbukti saat ini ketika Hasyim Asyari terbukti melakukan pelecehan, dipecat sebagai ketua KPU. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh Bang Denny Siregar, KW. Memang sangat lucu sekali dan sangat unik sekali. Pasti Anda juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Nah, di sini pada tanggal 3 Juli 2024, DKPP resmi pecat Ketua KPU Hasyim Asyari karena tindak asusila. Wow, saya penasaran ya, setelah dipecatnya Ketua KPU di sini Hasyim Asyari, kira-kira apakah akan ada perombakan ya sebelum Pilkada serentak 2024 ya? Apalagi kalau kita ketahui di sini dipecat sebagai Ketua KPU, nanti menjadi Wakil Ketua KPU atau komisioner dan lain sebagainya. Di sini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag Belanda. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Hendy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta pada 3 Juli. Hendy mengatakan Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, ujar Hendy saat membacakan putusan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian setiap kepala pada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua KPU periode 2022 hingga 2027 terhitung sejak putusan ini dibacakan Ibu Hendy. Wow, padahal juga baru dilantik ya pada tahun 2022 dan di 2024 di sini dipecat jadi Ketua KPU. Berarti kan cuma 2 tahun saja ya Ketua KPU Hasyim Asyari di sini menjadi Ketua KPU ya. Nah, di sini DKPP sendiri sudah menyatakan tidak ada hubungan seks antara Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag. DKPP mengatakan kegiatan Hasyim selama di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Adapun kegiatan di luar kepemiluan dilakukan bersama-sama petugas pemilu lain seperti salat Jumat dan kegiatan rekreasi bersama. Berdasarkan fakta tersebut, tidak pernah terjadi peristiwa di mana teradu Hasyim dan pengadu anggota PPLN Den Haag pergi berdua terlebih hingga pemaksaan hubungan badan, kata anggota DKPP I Dewa Gede Warsa dalam sidang di Jakarta pada 3 Juli. DKPP pun menyimpulkan dalil tentang pelecehan seksual oleh Hasyim tidak benar. Mereka menyebut tidak ada tindakan Hasyim yang berupaya membujuk rayu seorang anggota PPLN Den Haag untuk berhubungan. Sama sekali tidak benar, mengada-ngada, manipulatif, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya cenderung mengarah ke fitnah dan karenanya wajib ditolak, ujar Dewa. Sebelumnya DKPP menerima aduan dari perempuan berinisial CAT tentang dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asyari. CAT merupakan seorang anggota Panitia Pemilihan Umum
di Den Haag. Nah, seperti itulah. Jadi akhirnya juga resmi dipecat ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini. Di sini dari iNews, sosok Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat DKPP akibat kasus asusila. Di sini dari Sindo News, Ketua KPU Hasyim Asyari dicopot dari jabatannya. Di sini pejabat tuna moral. Di sini dari Salim Riuh, Hesneni wanita emas mengaku di sini memang seharusnya menjadi ketua KPU itu harus menjaga kode etik ya. Itu memang harus prosedur utama ya. Kalau tidak menjaga kode etik, seperti apa ya? Pasti juga masyarakat juga pasti tidak akan percaya ya dengan pemilu, apalagi ketua KPU-nya sudah melanggar berkali-kali kode etik di sini. Di sini dari orang cakep, semoga Hasyim berlanjut sakit hatinya dan dendam kusumatnya yang berakibat membongkar kebusukan-kebusukan lainnya. Ya, semoga saja. Paman MK dicopot dari posisi ketua melanggar kode etik. Ketua KPU dipecat karena pemilu bersih. Di sini kirain dipecat karena terbukti brain chipper, ngebobol PDNS, minta tebusan hingga dipenuhi ya, begitu katanya. Di sini dari Nasaction, khotib salat Jumat Idul Adha Presiden Joko Widodo. Iya, pada waktu lalu juga menjadi khotib ya pada salat Idul Adha, dan di situ bahkan ada Presiden Joko Widodo di situ. Di sini dari Ari Yudhoyono, aku kok belum percaya ya Bang, habis belum lihat di TV sih. Kalau cuma di X doang takutnya cuma sandiwara aja. Ya, di sini bahkan ada screenshot artikel berita yang berjudul Khutbah Idul Adha di hadapan Jokowi, Ketua KPU singgung sifat kebinetangan yang tercela. Ya, berarti apakah itu menyindir dirinya sendiri ya? Ya, kita tidak tahu, tetapi yang jelas di sini agak lega lah karena Ketua KPU Hasyim Asyari pada waktu lalu terbukti melanggar kode etik dan bahkan juga dikasih peringatan keras oleh DKPP, dan akhirnya saat ini setelah ada pelaporan dari tugas pemilu luar negeri di Den Haag dan akhirnya berujung pemecatan ketua KPU di sini. Dari sini bahkan pada waktu lalu juga kita ketahui yaitu Hakim MK. Di situ lagi-lagi Hakim MK memperingatkan DKPP yaitu untuk membuang ketua KPU kalau melanggar kode etik lagi. Karena menurut saya kode etik itu ya setidaknya harus menjadi komitmen lah, setidaknya ketua KPU dan para jajarannya. Karena KPU di situ pemilihan suara, bayangkan kalau melanggar kode etik, ya masyarakat juga lama-lama tidak percaya dengan KPU di sini. Makanya di sini ketua KPU dan seluruh jajarannya seharus juga terbebas dari pelanggaran kode etik dan lain sebagainya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh DKPP di sini sangat keren sekali dan patut diacungi jempol karena sudah tegas, yaitu memecat ketua KPU Hasyim Asyari ini karena terbukti melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Anda bisa menyimpulkan sendiri ya seperti apa ya. Tetapi yang jelas di sini kemungkinan masyarakat sebagian besar lega ya karena pada pilkada besok yaitu Hasyim Asyari selaku ketua KPU yang terus melanggar kode etik di sini tidak menjabat sebagai ketua KPU lagi. Kemungkinan masyarakat sebagian besar sudah merasa lega ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok supaya bisa berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil. Dan untuk Pak Prabowo dan Gibran semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama yang ditunggu-tunggu adalah program makan siang gratis dan juga program susu gratis dari Pak Prabowo Gibran.